Hikmah yang ke-194. Qayyada ta'ati bi'ainil awqat kay la yamna'uka anha wujudut taswif. Wa wassa'a 'alaika al-waqta kay tabqa laka hissatul ikhtiyar. Syariat ini meletakkan batasan-batasan masa pada ketaatan agar supaya kamu tidak terhalang melakukannya dengan menunda-nunda. Dan syariat ini juga, atau Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan ruang yang cukup kepada kamu untuk beramal supaya terbuka peluang kepada kamu untuk memilih dan bebas melakukan. Allah membatasi waktu pada ibadahnya agar supaya tak ada sesiapa yang menunda-nunda untuk melakukan ibadah. Dan Allah juga memberi ruang selebar-lebarnya supaya manusia tidak terpaksa untuk melakukan satu amal ibadah. Kata-kata ini merujuk kepada amal ibadah yang wajib dan amal ibadah yang wajib dengan waktu, dan amal ibadah yang wajib atau amal ibadah yang terbuka waktunya, yang tidak terhad. Seseorang diwajibkan ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa, ada 11 bulan tidak diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, tapi ia terbuka ruang untuk seorang itu mengambil peluang ibadah di setiap bulan selain Ramadan untuk berpuasa hari Senin, Khamis ke, hari putih ke 13, 14, 15 ke, atau berpuasa sebulan sekali ke, atau 2 bulan sekali ke, atau 3 bulan sekali ke. Tapi yang wajib Ramadan dia tak boleh tunda. Dia tak boleh nak tunggu nak bulan Syawal nanti atau bulan Dzulqa'dah sana puasa Ramadan, tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk kita salat 5 waktu pada waktu yang ditentukan, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan juga isya. Dalam hal ini tidaklah seorang boleh dibenarkan untuk melakukan salat subuh di waktu duha atau di waktu zuhur, atau nak buat salat zuhur di waktu isya, atau nak salat isya di waktu subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan waktu pada ibadahnya yang diwajibkan oleh Allah supaya tak ada sesiapa yang menunda-nunda dalam beribadah. Dan pada masa yang sama Allah memberi ruang selebar-lebarnya, tidak dipaksa, untuk manusia bebas memanfaatkan peluang yang diberi. Adakah dia akan beramal atau tidak, tapi pada yang wajib tak ada sebab untuk dia menunda melakukan perbuatan yang wajib. Kata-kata hikmah ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perintah dan larangannya ada sistem. Dan setiap seorang diajarkan oleh Allah supaya hidup ini berdisiplin dengan sistem, khususnya terkait dengan masa. Dalam kita berinteraksi dengan masa ini, bukan hanya kita dalam pejabat saja ada sistem, bukan hanya di rumah saja kita ada sistem, tapi dalam kita hidup sebagai hamba kepada Allah ada sistem. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seseorang untuk melakukan sholat subuh pada waktu yang ditentukan. Sistemnya Allah, peraturannya Allah. Kita pun ada jam kerja pukul 8 masuk, kita pukul 5, pukul 4 pun keluar. Mungkin ada yang shift sampai malam, atau ada yang kerja malam sampai pagi. Orang yang kerja dekat airport ada shift juga. Masing-masing ada waktunya. Jika hidup di dunia ini kita bekerja ada sistem, sama juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan segala-galanya bersistem dan perintahkan kita untuk berdisiplin. Oleh sebab itu, ketika diajarkan oleh baginda Rasulullah tentang salat, katanya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Katanya as-salatu fi waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Maka dalam hal ini ditegur dengan tegas oleh Allah, diberi peringatan yang keras oleh Allah pada orang yang menunda-nunda
dalam melakukan amal perbuatan yang diwajibkan oleh Allah. Dia bukan tak buat, menunda, dibuat. Tapi silapnya adalah menunda. Allah tentukan waktu untuk kita melakukan ibadahnya, bukan untuk kita negotiate dengan Allah untuk menunda waktunya. Kita kena buat mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Apa itu? Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Celaka orang yang salat. Dia bukan celaka orang yang tak salat. Celaka orang yang salat. Hanya aibnya pada orang salat ini menunda-nunda daripada awal waktunya. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Dia lupa, lalai, cuai dalam melakukan salat itu. Sekali lagi dia bukan tak salat, dia salat. Hanya problemnya dia menunda. Kata ulama ketika menafsirkan alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu mereka orang yang lupa dalam salat, maksudnya adalah yang menunda-nunda salat daripada awal waktunya. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Jadi kalau salat itu dilakukan dengan ditunda-tunda, diberi peringatan tegas oleh Allah, kalau tak salat macam mana? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membahagikan salat pada waktunya. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikan salat. Kita dalam Al-Quran ini bila diperintahkan untuk mendirikan salat ada dua perintah. Yang pertama mendirikan, yang kedua menjaga. Hafidhu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat, terutama sekali salat tengah, yaitu salat asar. Di sini perintah menjaga, hafidhu. Dalam Al-Quran alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ketika disifatkan orang-orang yang mulia adalah alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga salat. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang mendirikan salat. Aqimis salata lidzikri. Tunaikan atau dirikan salat untuk mengingati aku. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Mereka orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Untuk membezakan tentang orang-orang yang salat tetapi tidak menjaga, orang-orang yang salat tapi tidak mendirikan. Orang munafik salat. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang golongan munafikin, orang-orang yang juga salat, katanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melakukan salat, mereka melakukannya dalam keadaan malas. Salat tapi malas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Macam mana akan dikatakan orang salat celaka sementara dia melakukan hal yang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Silapnya bukan pada salatnya, tapi pada cara dalam salat. Dua hal yang penting dalam kita salat. Pertama, mendirikan, yang kedua, menjaga. Apa maksud daripada mendirikan salat dan menjaga salat? Mendirikan salat, melakukan salat sesuai yang dituntut pada rukunnya, pada adabnya. Rukunnya ada 17, kita tahu. Sunnah-sunnahnya kita lakukan dalam salat, zikirnya, kemudian persiapannya. Adapun menjaga salat, itu adalah terkait dengan hal sebelum salat itu dilakukan dan
hal yang terkait dengan sholat setelah sholat itu dilakukan, itu menjaga sholat. Tidak semua orang sholat mendirikan sholat. Tidak semua orang sholat menjaga sholat. Yang mendirikan dan menjaga, dia melakukan sholatnya dengan sempurna, dan dia menjaga hak sholat sebelum, dan dia menjaga hak sholat setelah. Apakah hak sholat sebelum dan apakah hak sholat setelah? Hak sholat sebelum dilakukan adalah persiapan hati, bahwasanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau kamu diseru untuk salat pada hari Jumat, maka responlah seruan itu, tinggalkan segala jenis jual beli. Dalam hal ini salatnya belum dilakukan, tapi kita diperintahkan untuk mengagungkan sholat, untuk membesarkan sholat. Bila dikumandangkan adzan, tak ada lagi yang menyebutkan kita selain daripada merespon seruan adzan untuk melakukan sholat. Membesarkan sholat itu pada seruan adzan, walaupun belum lagi dilakukan sholat, itu bahagian daripada menjaga sholat. Dia belum mendirikan lagi, dirikannya seorang sudah masuk. Ini sebelum. Dia tahu dia siapa yang memanggil. Kan disebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan siapa yang menyeru ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala melalui seruan adzan. Ada menjaga hak salat sebelum. Menjaga hak salat setelah adalah kita bermuhasabah, adakah salat kita itu berkesan dalam kita meninggalkan yang mungkar atau tidak. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dua hal. Satu, orang sholat berterusan. Yang kedua, Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bila keji dan mungkar itu ditinggalkan, ketika di luar sholat memang tak melakukan perbuatan keji dan mungkar sebab dia sholat. Jadi dua hal terkait dengan sholat. Yang pertama mendirikan, yang kedua adalah menjaga. Menjaga ini yang susah. Namun penjagaan itu bergantung kepada mendirikan. Yang mendirikan sholat dengan betul, pasti dia akan menjaga sholat sebelum dan juga setelah, sehingga tidaklah seseorang itu dikumandangkan adzan melainkan seronok hatinya, seperti Nabi bersabda, wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan puncak kenikmatan saya seronok sangat kalau tiba waktu salat. Bila sudah tiba waktu salat, dikata kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Hai Bilal, kumandangkan seruan yang bikin aku selesai. Kumandangkan seruan yang aku nyaman. Kumandangkan seruan yang aku rasa seronok. Yaitu bila dikumandangkan adzan untuk melakukan sembah. Jadi dua hal saya katakan dalam salat terkait dengan mendirikan dan juga penjagaan. Dan kembali kepada permasalahan at-taswif, menunda-nunda dalam beribadah, ada satu hal yang menghambat seseorang daripada melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah dengan waktu yang ditentukan. Oleh sebab yang demikian disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makalah dan minumlah oleh kamu sehingga nampaklah cahaya fajar daripada hilangnya cahaya malam. Yang diperintahkan oleh Allah berpuasa bermula daripada terbitnya fajar. Jangan pula orang nak puasa start puasa pukul 8 pagi. Ketentuan yang disebut oleh Allah sekian, so kita kena ikut dan jangan menunda. Oleh sebab itu kenapa kita digalakkan imsak, supaya kita tak menunda-nunda daripada memulai puasa pada awal waktunya, karena Allah sudah tentukan puasa ada waktunya, salat ada waktunya, zakat ada waktunya. Kita dalam zakat, bila kita keluarkan zakat pada waktu yang ditentukan mengikut haul. Haul ini bukan mengikut Masehi dan seterusnya, kita ikut bulan Hijri. Bila kita wajib keluarkan zakat? Siapa di antara kita yang ingat bulan apa kita wajib keluarkan zakat?
Nah, bila kita wajib mengeluarkan zakat bulan Rabiul Awal kita akan keluar. Jangan pula tunda Rabiul Tsani atau tunggu Muharram nanti. Nah, ada waktunya. Salat ada waktunya, zakat ada waktunya, puasa ada waktunya, haji ada waktunya. Menunda-nunda adalah hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Oleh sebab itu kenapa dalam amal ibadah haji kita wajib bila mampu terus melakukan amal ibadah haji. Ya sekarang mana boleh kita berbuat seperti itu? Kita punya duit sekarang, tapi kalau tak ada kuota, register atau tidak? Sudah daftar atau tidak? Atau dalam hatinya, kalau saya pun dapat tahun ini, saya tunda tahun depan. Siapa boleh bagi jaminan kepada dia untuk boleh sampai kepada tahun hadapan? Kecuali ada usul-usul tertentu yang boleh diterima oleh syariat. Selagi datang kewajiban untuk dia daripada syariat, pada masa ditentukan, pada masa itu dia kena melaksanakan dan tidak dibenarkan menunda-nunda kecuali dengan sebab-sebab yang munasabah. Ini yang sudah ditentukan waktunya, tidak boleh untuk ditunda. Yang kedua, Allah beri kebebasan. Selain daripada zakat, ada sedekah. Bila mau bersedekah? Hari ini, pagi, tengah hari, petang, malam, terpulang. Esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, terpulang. Kata terpulang ini adalah bukan menunjukkan kita, oh kalau begitu tak apalah, boleh buat, boleh tak buat. Silakan saja, yang akan untung dan rugi Anda sendiri. Kita hidup ini berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita buat itu kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pepatah kita dalam dunia bisnis sekarang, time is money. Ya kita perlu juga interaksi demikian juga, time is ajar wa thawab. Setiap masa ada pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung dengan Allah macam mana. Dibuka oleh Allah untuk tidak mengekang kepada manusia, tapi yang wajib tak boleh tidak. Faham tuan? Oleh hada dalam kata-kata hikmah ini ada dinyatakan betapa pentingnya seseorang menjaga waktu yang ditentukan oleh Allah untuk kita beribadah dan tidak menunda-nundanya, dan juga mengambil peluang pada waktu yang dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tetap beramal dengan waktu-waktu yang terbaik.